Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan bahagia tentunya ya. Itu yang terpenting. Eh, Terima kasih kepada Mas Yuli yang sudah bisa menggeser waktu di hari ini. Seharusnya kemarin, mohon maaf, ini ada tim yang mengejar-ngejar ya, sampai kapan bisanya gitu kan. Nah, alhamdulillah, karena memang eh, semoga ini menjadi hal yang bisa memantik kita semua untuk terus menebarkan sayap kebaikan untuk kita semua. Dan yang paling saya banggakan teman saya ini, Bunda Ratu, yang terus-terusan mengingatkan kita semua bahwa ini gimana Pak Dudi, ini gimana, yuk Mas Yuli, kita apa namanya terus menebar manfaat buat semua. Dan alhamdulillah pada malam ini juga hadir teman-teman hebat di sini. Semoga bertambah terus. Silakan nanti tebarkan informasi bahwa kita memang punya niat yang tulus, ikhlas untuk terus berbagi di sela-sela kesibukan narasumber hebat kita, Mas Yuli, tapi selalu ingin terus berbagi kepada kita semua. Semoga ini menjadi amal ibadah yang terus mengalir ya, buat kita, buat Mas Yuli tentunya. Amin, Bapak amin. Ibu semua, langsung saja, saya nggak mau lama-lama, takut ada yang hilang lagi kayak tadi ya. Langsung saja silakan kepada Bunda Ratu untuk bisa mengawal aktivitas kita malam ini, dan bersenang-senang Bapak Ibu semua, kita sama-sama bahagia di malam ini. Langsung silakan Bunda Ratu, kami persilakan. Baik, suara saya jelas ya. Oke, Mantap. terima kasih Pak Dudi atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pak Yuli sehat? Sehat, Alhamdulillah. Pak Ibu. Yuli ngantuk? Enggak. Iya, Pak Dudi sehat ya? Sehat, sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Yulikus Partono selaku narasumber pada malam hari ini, yang saya hormati Pak Dudi, yang selalu mendukung kegiatan kita di setiap minggunya, dan yang saya banggakan seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Apa kabar semuanya, sehat ya? Alhamdulillah partisipan kita hari ini sudah 22 peserta. Mudah-mudahan semakin Salah lihat, bertambah. Bun. Salah lihat, Bun. Salah Itu lihat. bukan itu bukan 22. Iya 22. 2.200. 2.200. Amin. Iya. Mudah-mudahan semakin bertambah ya Pak Yuli ya. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan malam ini kita berjumpa kembali ya dalam acara Smart Parenting yang kita lakukan di setiap minggunya, di setiap hari Senin biasanya. Namun mohon maaf di minggu ini mungkin kita ada beberapa kesibukan gitu ya, sehingga kita mundurkan satu hari di hari Selasa. Alhamdulillah. Baik, untuk tema malam ini adalah leadership. Nah, siapa yang jadi leadership nih ya? Tentunya leadership bukan hanya untuk di sekolah, tapi apa namanya bisa menjadi karakter kita untuk di segala suasana gitu ya. Kepemimpinan itu dituntut dimanapun seperti itu, bukan hanya sebagai kepala sekolah gitu ya. Tentunya guru juga harus mempunyai jiwa leadership. Nah, langsung saja nih malam ini kita mau kupas tuntas bersama pakar kita yaitu Pak Yuli, yang berapa kali ditanya tema tentang leadership. Ya, 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 gitu kan. Ya udah langsung tembak aja. Baik, langsung saja Pak Yuli. Sepertinya rekan-rekan sudah tidak sabar lagi untuk berdiskusi malam hari ini. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Yuli. Dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih, Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru yang hebat, teman-teman yang hebat. Hari ini mungkin malam ini spesial, Bunda. Kita apa ya? Kita diskusi aja ya.
Gimana Ya, Bunda? Karena materi leadership ini semua sebetulnya seorang leader. Dan setiap manusia adalah seorang pemimpin. Minimal dia pemimpin untuk dirinya sendiri sebetulnya. Izin ayah dan bunda sama sahabat hebat guru-guru, hari ini kita diskusi aja ya, ngobrol aja. Jadi kalau ada teman-teman yang nanti mau open mic, mau diskusi, mau ngobrol, langsung aja, langsung open mic. Yang baru hadir, salam kenal dari saya. Alhamdulillah ini sesi yang kelima. Setelah 4 sesi sebelumnya kita bicara banyak hal tentang apa Bunda ya kemarin? tentang Tentang teacher trainer, teacher trainer, tentang tentang literasi. literasi, sama satu lagi tentang apa yang pertama? Tentang Tentang pola gadget. asuh. Ya, pola asuh gadget ya. Nah, hari ini yang kelima. Mengawalinya saya cuma ajak ngobrol aja. Leadership apa sih? Ada yang tahu nggak? Ayah dan Bunda? Leadership itu apa sih? Coba yuk. Yuk, hari ini saya mau beda. Saya mau ngobrol aja sama ayah dan bunda sama ini kebetulan banyak teman mahasiswa juga nih yang bergabung nih. Ada dari mahasiswa ekonomi, mahasiswa keguruan, STKIP juga nih. Ayo, leadership apa sih? Bapak Ibu guru boleh? Kepemimpinan ya Pak ya? Kepemimpinan. Apalagi selain kepemimpinan? Coba menurut terjemahan atau menurut apa ya? Yang sudah ayah bunda atau teman-teman ketahui, leadership itu naon teh, apa sih leadership, ada yang tahu? Yo, siapa kemana ini sahabat Alganya? Alam gaib. Leadership, kepemimpinan. Apa iya leadership itu kepemimpinan? Kalau buat saya, ayo silakan Pak Suatu Sucipto mungkin. proses mempengaruhi sosial bukan Pak? Apa? Gimana? Suatu proses mempengaruhi sosial. Iya. Definisinya kok ini banget ya, ilmiah banget nih. Hari ini kita ngobrolnya yang santai-santai aja. Nggak usah pakai textbook. Ya bunda ya. Kalau pakai textbook pusing kalau malam-malam gini ngomongin apa namanya ilmu tapi pakai textbook. Kita coba ngobrol leadership secara umum aja. Backsoundnya nggak ganggu kan Bunda Ratu ya? Enggak dong, enak banget. Ya, asik. Buat saya leadership itu sebetulnya bukan kepemimpinan, tapi leadership itu adalah sebuah ilmu, seni, mewarnai orang lain. Wah, keren ya. Jadi seorang leader adalah seorang yang mampu memberi warna pada orang lain. Selain dia sudah memberi warna pada dirinya sendiri. Kalau pakai terjemahan leadership adalah kepemimpinan, kesannya buat saya orang ketika ditunjuk sebagai leadership lalu dia menerjemahkan sebagai pemimpin, kesannya kayak apa ya? Kayak bahwa dia itu yang paling tinggi, atau bahwa yang bersangkutan adalah punya sebuah kewenangan untuk membuat hitam dan putihnya seseorang. Tapi mohon maaf ayah dan bunda ya kalau pemahaman saya berbeda. Makanya kalau bisa kita ngobrol. Kalau buat saya leadership adalah seni mewarnai atau seni memberikan warna pada organisasi, pada tim yang kebetulan ayah dan bunda diamanahkan. Kalau leadershipnya di rumah, berarti seni memberikan warna pada lingkungan yang ada di rumah. Kalau seorang suami berarti memberi warna pada istri, juga pada anak-anaknya. Bagaimana kalau seorang guru? Seorang guru berarti memberikan warna. Kan ketika guru ada di depan kelas, you are a leader. Ayah dan bunda adalah orang yang memberikan aneka warna yang ada di dalam kelas. Apalagi kalau ayah dan bunda diberikan amanah sebagai seorang leader
Ada sebuah organisasi yang besar, tanggung jawabnya pasti besar. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, yang saya menuntut interaksi dari ayah dan bunda. Kalau leadership tadi yang memberikan interaksi baru 1-2 orang, sekarang saya tanya sama ayah dan bunda yang ada di kelas ini ya. Pertanyaannya adalah, are you a leader or a follower? Oh. Yang ada dalam ruang kelas ini seorang leader atau seorang follower? Ngakunya sebagai seorang apa ya dan bunda? Mangga, yuk buka dong di chat. Atau kalau malu Zoom chatnya, ketik ada di chat. Bunda Prapti, mangga. Open mic. Seorang leader. Seorang leader. Mendefinisikan memberikan seorang leader berarti kebetulan ada amanah buat Bunda Prapti ya. Bunda Prapti ya. Ada lagi yang lain yang mungkin merasa dirinya bukan leader tapi follower? Mangga, nggak apa-apa. Yo. Udah. Ayah dan bunda sekalian, dalam sebuah organisasi kecil yang ada di rumah maupun organisasi besar, pilihannya cuma ada 2 ya. Nggak ada 3. Kita sebagai seorang leader atau kita sebagai seorang follower. Pilihannya cuma ada 2. Kalau kita sebagai seorang leader berarti kita adalah orang yang siap memberi warna pada orang lain. Kalau kita nggak bisa memberi warna buat orang lain, berarti kita bukan seorang leader. Yang kedua, kalau follower, berarti apa dong definisinya, Bunda Ratu? Kalau leader adalah seorang yang siap memberi warna pada orang lain. Kalau follower apa? Yo. Menerima warna. Ya, siap untuk diberi warna oleh orang lain. Tersebut. Ya, siap diberi warna. Nah, tapi ya, pada kenyataannya dalam sebuah organisasi selalu ada aja yang ketiga. Dia nggak juga sebagai leader, tapi dia ketika menjadi seorang follower dia nggak siap juga untuk diberi warna. Kerjaannya ngeyel aja, ngomel aja, ngeluh aja, ngedumel aja. Sama satu lagi ngegosip, 5 tuh. Siapa yang biasa suka merasa begitu ya. Jadi dalam sebuah organisasi, kalau kita nggak bisa menjadi seorang leader, berarti harusnya bisa menjadi seorang follower. Tapi kalau dalam sebuah organisasi leader juga bukan, follower juga ternyata suka ngebangel atau orang Jawa, berarti pilihannya cuma ada satu lagi, yaitu check out, keluar dari organisasi itu. Kenapa? Kalau nggak keluar berarti sepanjang ia di dalam organisasi tersebut, ia akan menjadi benalu. Nah, ini keputusan yang harus diambil oleh seorang leader. Nanti kita bahas ya. Keputusan ketika melihat ada organisasinya atau ada tim orang atau bagian di dalam timnya yang tidak sesuai dengan arahan dari seorang leader, warna yang diberikan oleh seorang leader, berarti pilihannya cuma ada satu lagi, berikan kesempatan atau check out keluar. Analogi sederhana nih Bunda Ratu atau teman-teman yang lain ya. Ya, saya kasih analogi nih biar seru nih di kelas ini. Bisa di chat ya kalau nggak mau open mic. Ada sebuah kereta kuda, yang dikendalikan oleh seorang kasir. Apa sih kalau mengendalikan kuda itu namanya apa ya? Kasir atau apa? Ya ampun, gue gak direspon. Usir. Nah gitu. Usir Pak. Iya, gue nungguin responnya sebetulnya. Aku ke-mute. Mohon maaf. Usir. Nah, dalam teori public speaking agak sulit ya ketika online begini ya. Saya pancing sesuatu yang salah tapi ternyata responnya lama juga ya. Oke, dalam sebuah ada kereta kuda yang dikendalikan. Dijawab tadi ternyata ke-mute.
Ada kereta kuda yang dikendalikan oleh kusir. Nah, di depan kereta kuda ini ada 8 ekor kuda. 8 ekor kuda yang dikendalikan oleh kusir tadi. Nah, pertanyaannya adalah gini, ayah dan bunda semua. Nah, teman-teman yang ada di sini ya, sahabat semua ya. Kecepatan kereta kuda itu lebih cepat atau lebih lambat tergantung oleh, mangga silakan pilih ya. Yang pertama, kuda yang paling cepat atau kuda yang paling lambat. Silakan. Yo, dijawab. Nanti dapat hadiah dari Bunda Ratu nih, pulsa. Ayo, yang mana? Sahabat, ada kereta kuda dikendalikan oleh kusir, dikendalikan ini ada 8 ekor kuda. Nah, pertanyaannya, kereta kuda ini cepat dan lambatnya tergantung oleh kuda yang paling cepat atau kuda yang paling lambat. Silakan, sebutkan pilihannya dan alasannya apa. Saya sama siapa ya? Sama Bunda Ratu aja deh. Yang lainnya kayaknya cuma nungguin sertifikat nih, lama-lama saya males. Halo teman-teman, ilmu itu kalau kita dalam satu kelas itu kalau sharing itu asik loh teman-teman. Sahabat semua ya. Jadi nggak cuma satu arah. Ayo, pilihannya apa? Saya nggak lanjutin deh, ini ngambek narasumbernya. Ulang lagi dong, Pak. Oke, ulang lagi ya. Karena ini kata kuncinya nih. Kata kuncinya ketika kita mengendalikan sebuah organisasi itu bisa organisasi kecil, yaitu rumah tangga kita, atau organisasi yang besar ya. Di sekolah, organisasi atau kampus, atau perusahaan ya. Ada sebuah kereta kuda yang dikendalikan oleh kusir. Ya, kereta kuda ya. Nah, di depan kereta kuda ini ada 8 ekor kuda yang menarik kereta kuda tadi. Nah, pertanyaannya adalah kereta kuda ini cepat atau lambatnya tergantung oleh kuda yang paling cepat atau kuda yang paling lambat. Alasannya apa? Kuda yang Ayo, paling lambat. Kuda yang paling lambat. Kenapa? Nanti kusirnya itu kayak apa sih itu namanya, mengendalikan tali kudanya itu loh, Pak. Dipecut. Dipecut. Terus setelah dipecut? Iya. Dipecut jadi kudanya kan cepat. Iya. Nah, setelah dipecut tapi dia nggak mau cepat juga Bunda Prapti. Gimana tuh ya, Pak ya? Siap. Ada pendapat yang lain nanti kita bahas ya, Bunda. Terima kasih. Antusiasnya, responnya. Ada yang lain? Bunda Ratu tergantung oleh apa? Katanya tergantung kusirnya, Pak. Enggak, pilihannya bukan kusirnya. Pilihannya cuma ini kuda. ada yang jawab di chat. Ada yang jawab di chat tergantung kusirnya. Akhirnya kusirnya ngambek. Akhirnya kusirnya ngambek. Ini saya lagi ngambek ini. Narasumbernya ngambek ayo loh. Di beberapa pelatihan banyak yang menjawab bahwa kusirnya saya nggak nanya tentang kusirnya, saya nanya tentang kudanya. Jadi ayah dan bunda analoginya sederhana. Analoginya kereta kuda ini adalah organisasi yang kita pimpin. Langsung aja ya biar cepat yang tak keburu malam. Kereta kuda ini adalah organisasi yang kita pimpin. Nah, kusir itu adalah kita sebagai leadernya. Kita yang sebagai leadernya yang membelokkan ke kiri, yang membelokkan ke kanan, yang memacu kereta kuda itu lebih cepat bahkan lebih lambat. Itu tergantung kusirnya memang. Tapi ketika dipacu oleh kusirnya dari 8 ekor kuda ini, ketika ada satu aja, betul jawaban Bunda Prapti tadi, ketika ada 1 ekor kuda yang lambat, 7 ekor kuda akan terpengaruh. Gara-gara 1 yang terlambat ini. Ya. Jadi kalau jawabannya tergantung oleh kereta yang paling cepat, kalau cepat itu sudah biasa. Tapi ketika ada 1 aja kereta kuda tadi yang lambat, membuat 7-nya ini akan jadi terhambat. Ya. Tadi betul jawabannya dipecut. Ya, dipecut artinya diberikan training. Tapi sekarang di dunia yang sekarang, ketika harus diberikan training, kayaknya lama banget ya kayak gini. Nah, pilihannya adalah kalau kereta kuda yang ada kuda yang lambat tadi, pilihannya cuma 1. Lepasin aja dari perusahaan, lepasin aja dari kusir, ganti kuda yang lain.
Nah, di sini ayah dan bunda, kita ada di sisi yang mana? Bagaimana kita menentukan follower tadi tetap ada di bagian organisasi kita, atau sebagai seorang pemimpin kita memberikan sebuah decision atau keputusan yang tepat walaupun ada yang kecewa. Ini penting. Nah, kita akan belajar di sini bagaimana seorang leader itu bisa punya pengaruh bukan terhadap dirinya sendiri tapi terhadap timnya, bahkan terhadap sebuah organisasi yang diberikan amanah sama dia. Leader adalah amanah ya dan budaya sahabat ya. Jadi ketika kita diamanahkan sebagai seorang leader, semua yang dilakukan oleh followernya ada di bawah tanggung jawab seorang leader. Termasuk ketika kita dapat amanah sebagai seorang suami. Berarti apapun yang dilakukan oleh anak-anak dan istrinya, tanggung jawabnya ada di suami. Baik, kita lanjut ya. Mudah-mudahan sampai di sini agak paham. Kita lanjut ayah dan saya punya sebuah analogi sedikit ya. Nah ini, ketika organisasi itu tidak di-lead oleh ketua yang baik, biasanya punya istilah yang namanya KTP, ketua tanpa prestasi. Nah, saya nggak tahu nih di sini ayah dan bunda termasuk ketua tanpa prestasi atau enggak. Benar enggak ya? Nah, yang tanpa prestasi itu ketika tadi salah satu dari tim kita punya penyakit yang 5 ang tadi, ngeluh, ngomel, ngeyel, sama ngegosip. Pastilah, Bunda Ratu juga pasti kalau di sekolah, kepala sekolah, kan timnya banyak tuh. Nggak cuma bapak dan ibu guru yang ada di sekolah, tapi juga ada office boy, ada administrasi, ada security, bukan gitu Bunda Ratu ya? Yeah. Dari ujung depan sampai ujung belakang itu adalah tim. Pasti ada 1-2 yang nggak suka sama kita, yang nggak suka dengan kebijakan kita. Nah ini sebagai seorang leader harus pandai-pandai untuk memberikan warna. Betul sih ada sebuah kata filsuf, hidup dan mati memang Allah yang nentuin, tapi warna-warni hidup kita yang menentukan. Hitam dan putihnya kita yang menentukan, bukan Allah. Termasuk organisasi ya. Hitam putihnya organisasi atau itu ada di tangannya seorang pemimpin. Nah kalau yang seperti ini biasanya nanti kita akan bahas nih, tapi nggak hari ini ya. Jadi sahabat semua, kalau bicara leadership nggak bisa selesai sebentar, pasti banyak. Nanti kita akan bahas beberapa seri, tergantung sama sahabat yang hadir di sini, seberapa antusiasnya merespon diskusi ini, atau cuma cari sertifikat. Aduh, nanti kita akan bahas ya. Saya nggak akan bahas bagaimana seorang leader itu menjawab karyawan yang suka mengeluh atau tim yang suka mengeluh dengan keras, dengan kerja keras. Lalu yang suka ngedumel dengan mengarahkan menjadi cerdas. Yang suka ngomel nanti kita arahkan menjadi tuntas. Lalu yang suka ngeyel kita arahkan menjadi ikhlas. Dan yang suka ngegosip kita arahkan menjadi mawas. Tapi jujur kita nggak akan bahas ini ayah dan bunda ya. Sahabat semua, kita nggak bahas ini ya. Kalau ini dalam banget nih. Nggak cukup 3 SKS, 4 SKS. Nanti kita buka kelas sendiri tapi harus serius nih. Sampai di sini cukup sepertinya ya. Udah Ratu atau lanjut? Lanjut dong. Nggak ada respon. Ayo Bapak Ibu responnya. Baik. PR ya. Jadi PR buat saya. Lanjut Pak. Siap. Yang keras, cerdas, tuntas, ikhlas sama mawas, insya Allah pekan depan ya. Bunda Ratu catat ya. Kita akan bahas bagaimana yang ngeluh ini bisa kita poles supaya bisa dengan bagaimana supaya keras. Yang ngedumel bagaimana dia cerdas bekerja. Yang ngomel bagaimana dia harus bisa tuntas dalam menyelesaikan kerjaannya. Yang tadinya suka ngeyel terus dia ikhlas dalam bekerja, dan yang tadinya suka ngegosip aja dia mawas dalam bekerja. Dengan harapan kelak menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Siapa itu? Nah,
Mas, kalau misalkan tim saya nggak cuma ngeluh, nggak cuma ngedumel, nggak ngomel, nggak ngeyel, nggak gosip, lima-limanya ada di dalam diri satu orang itu, ya nanti kita bahas. Lima-limanya kita akan poles, keras, cerdas, tuntas, ikhlas, dan mawas, ya. Nah, sekarang saya mau bukan ke arah ke sana, saya mau kasih gambaran seperti ini ya. Lihat gambar ini ya, kita lihat ya. Mudah-mudahan sih timnya Bunda Ratu atau sahabat yang ada di ruangan kelas ini nggak ada yang seperti ini. Cekidot ya, filmnya lucu ya. Cekidotnya. Filmnya. Krek. Mana ya? Nah, itu tadi kereta kuda tadi nih. Nah. Keren. Efektif. Ada lagi yang mau bantuin. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Nah. Suka begini aja nih. Nah, ini dia sumber masalah, sumber potensi. Apalagi yang ini. Ada aja dalam sebuah organisasi mah isengnya keluar untuk sana. Nah loh, ada yang lari duluan. Leader ambil keputusan. Wah, pergi ke sini. Oke, itu analogi sederhana ya, ya mudah. Itu nanti kita bahas pekan depan. Nah, sekarang kita masuk ke tema yang memang dipilih sama Bunda Ratu untuk materi saya. Leader adalah apa Bunda? Agen of change, agen perubahan. Bagaimana seorang leader bisa membuat perubahan pada organisasi yang diamanahkan pada. Dan Bunda, leader atau sahabat yang hebat, leadership itu adalah seorang leader adalah seseorang yang bisa mematok standar yang tinggi pada organisasinya, visi misinya yang tinggi, dan menginspirasi followernya untuk meraihnya. Ya, menginspirasi ya, bukan memerintahkan. Jadi leadership atau seorang leader adalah punya sebuah standar yang tinggi buat pencapaian timnya dan menginspirasi followernya untuk mencapai standar tersebut. Yang digarisbawahi adalah menginspirasi followernya. Bagaimana caranya seorang leader untuk bisa punya standar yang tinggi di sebuah organisasi yang diamanahkannya sehingga organisasinya bisa berubah menjadi lebih baik? Lalu bagaimana people atau teman-teman yang ada di bagian bawahnya yang menjadi followernya terinspirasi untuk meraih standar itu bersama-sama. Ini akan kita bahas. Nah, rumusnya ini ya. Jadi dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin itu ketika dia akan menjadi agen perubahan buat perusahaannya, buat sekolahnya, buat organisasinya, rumusnya be, do, dan have. Yang be kali do
sama dengan have. Be itu, aduh, apa ya? Bentar, izin saya mute dulu ya. Bentar, saya agak noise. Baik. Oke, jadi bagaimana cara memberikan standar yang tinggi dalam perubahan pada sebuah organisasi, lalu bagaimana tim kita bisa terinspirasi untuk mencapai bersama-sama dengan kita. Be kali do sama dengan have. Be itu pasti sesuatu yang begitu ayah dan bunda atau sahabat diberikan amanah untuk menjalankan sebuah organisasi, pasti ada sebuah perencanaan yang akan dilakukan untuk organisasi itu. Ya, aku akan melakukan sesuatu nih di organisasi ini. Itu di organisasi ini. Itu biasanya yang terlintas di kepala kita, di kepala sahabat-sahabat semua ketika terpilih menjadi seorang leader. Ingin melakukan sesuatu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harusnya punya juga D-nya, yaitu keyakinan atau pola pikir positif bagaimana yang akan kita lakukan ini bisa diterima oleh follower kita. Ya, jadi kita mulai dari tengah ya dan muda ya sahabat semua ya. Jadi begitu kita dapat sebuah amanah, kita akan melakukan sesuatu nih. Sesuatunya kita pasang yang tinggi-tinggi nih. Ya. Nah, sebelum kita memberikan clear atau memberikan gambaran secara utuh pada tim kita harus punya keyakinan dulu, kita harus punya pola pikir yang positif dulu bahwa tim kita akan mendukung kita. Itu dulu yang pertama. Kalau kita ingin melakukan sesuatu tapi kitanya masih ragu-ragu, kitanya masih nggak percaya diri bahwa tim kita akan bisa bersama dengan kita, bagaimana mungkin kita akan yakin memberikan itu semua sama follower kita. Jadi kalau pemimpinnya sudah ragu, kalau pemimpinnya sudah nggak yakin, gimana anak buahnya bisa percaya sama pemimpinnya kan? Jadi yang pertama, ya kita akan melakukan sesuatu. Yang kedua harus punya keyakinan dulu bahwa tim saya akan terinspirasi dan akan mendukung rencana kerja saya. Itu satu dulu. Nah, itu dulu yang pertama dipegang dulu, keyakinan dulu. Baru step yang ketiganya. Pencapaiannya kita akan lihat. Bagaimana tim kita bisa yakin sama kita, bisa percaya sama kita ketika kita memberikan arahan atau pencapaian yang tepat buat mereka. Kata kuncinya gini, sahabat-sahabat semua, bahwa anak buah itu nggak ada yang percaya banget, nggak ada yang ikhlas banget bekerja sama leadernya, percaya deh. Nggak ada tuh yang benar-benar ngikutin kata-kata pemimpinnya. Ini yang dipegang. Tapi seorang manusia itu hanya taat pada mimpinya. Itu dulu kata kuncinya. Nah, jadi setiap manusia itu nggak ada sih yang benar-benar ngikutin kata-kata pemimpinnya ketika dia ada dalam organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya adalah Allah, kita bicara agama pasti beda ya. Jadi nggak ada dimanapun seorang anak buah, seorang follower yang benar-benar mengikuti semua perintah dari pimpinannya. Tapi seorang manusia atau follower itu udah pasti dia akan memenuhi atau akan turut dengan mimpinya. Berarti supaya kita bisa membersamai mereka, kita harus tahu mimpi-mimpi mereka untuk bisa kita raih bersama-sama dengan kita. Itu dulu ayah dan bunda ya. Sahabat sekalian ya, jadi sekali lagi tidak ada seorang manusia pun yang taat banget sama leadernya. Seorang manusia itu hanya taat pada mimpinya. Hanya taat pada mimpinya. Bunda Ratu punya mimpi, pasti dia taat sama mimpinya. Mimpi saya ini. Nggak mungkin kayak yang lain. Ya. Bunda Prapi juga gitu tadi. Mimpinya apa? Udah pasti taat. Taat dan selalu ngikutin mimpinya. Mimpi itu kan kalau bisa dimimpikan, terus diucapkan, dilakukan, terus konsisten kan gitu. Nah, berarti dari do, be, dan have yang harus kita clearkan dulu sama tim kita adalah have-nya. Mimpi kita.
mimpinya pemimpin itu membawa organisasinya kemana, itu dulu. Ya. Jadi kita harus jelaskan visinya pemimpin itu apa, misinya kita itu apa, sama core value yang kita mau itu apa. Ini belajar manajemen nih ya dan bunda, sahabat nih ya. Ini kayak kita lagi kuliah manajemen ya, manajemen HRD atau manajemen kepemimpinan ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memberikan sebuah visi yang clear, visi yang benar-benar bisa diterima oleh semua anggota timnya. Visi itu apa ya? Visi itu ada yang tahu nggak ya sahabat semua? Visi itu apa sih? Ya, ada yang tahu nggak visi itu apa? Tujuan, Pak. Atau saya tanya gini, oh tujuan mungkin kurang spesifik. Kalau saya tanya gini ya dan muda ya, saya ganti ya, bukan visi nih. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa atau bapak dan ibu guru diminta menjadi atau diamanahkan menjadi pemimpin di organisasi RT, RW atau di sekolah misalkan. Yang harus dilakukan pertama merencanakan jangka pendek, menengah, panjang, atau panjang, menengah, pendek. Yo, mana duluan? Pendek, menengah, dan panjang. Iya, pendek, menengah, panjang. Pendek, menengah, panjang. Semua bersama ya? Sama Pak, pendek, menengah, panjang. Oke, hari ini saya kasih ilmu yang baru. Bunda-bunda sahabat semua ya. Ini yang terjadi di negeri kita. Ngurusin yang pendek mulu. Akhirnya mimpi Indonesia emas itu nggak nyampe-nyampe. Jadi ayah dan bunda, sahabat semua, yang harus dipatok pertama kali itu adalah jangka panjangnya. Panjang dulu berarti. Panjangnya dulu. Kalau kita ngurusin pendeknya dulu, kita nggak nyampe-nyampe ke jangka menengahnya, bahkan ke panjangnya. Misalkan jangka panjang manusia kemana nih? Ayah dan bunda masuk surga, ya udah itu patok jangka panjangnya. Gitu. Jadi sama dengan kehidupan manusia. Kita berumah tangga, menikah, tujuannya adalah membawa bahtera kita, sakinah mawaddah sampai dengan surganya Allah. Kan gitu. Jadi kalau nanti ada Arjuna yang datang ke rumah ayah dan bunda ngelamar sama putra-putrinya, tanya visi misinya. Ini anak gue mau dibawa kemana? Jangka panjangnya apa? Jadi kalau ada yang ngelamar, jangan ditanya kerjanya apa ya. Tanya dulu. Bikin proposal dulu. Proposal kehidupan dulu. Aduh, ribet banget tuh mau nikah ya. Jadi kebanyakan organisasi itu kenapa berumurnya pendek? Karena biasanya yang dipatok pertama adalah jangka pendeknya. Nah, baru panjang. Nah, sekarang kita coba yuk besok-besok ayah dan bunda ya. Sama dengan mimpinya manusia. Mimpinya manusia pasti mimpinya jauh ke langit lah. Jadi mimpi itu, visi itu adalah visi yang paling besarnya. Visi itu jangka panjangnya. Nah, setelah jangka panjangnya dipatok, nah, supaya visinya tercapai ini, menengahnya gimana supaya sampai ke sana. Baru kalau menengahnya sudah ditulis, pendeknya supaya kita bisa mencapai yang menengah, seperti apa yang kita lakukan. Nah, sampai di sini mudah-mudahan clear nih dan bunda ya. Dalam teori manajemen banyak yang salah tuh, makanya di praktisinya saya banyak membina organisasi. Yuk kita set up-nya organisasi itu adalah mimpinya manusia. Mimpinya kita semua mau masuk surga. Surga itu kan bukan jangka pendek. Surga itu kan bukan jangka panjang. Jangka menengah. Surga itu adalah jangka panjang. Begitu juga perusahaan. Visinya seperti itu. Baru panjang, menengah, pendek. Nah setelah itu baru buat misi. Misi itu adalah langkah pencapaian visi. Misinya itu langkah. Gimana cara melangkahnya ke sana? Udah ya. Nah, setelah itu supaya menunjang visi dan misi, tentukan core value-nya. Core value ini nilai-nilai positif dari organisasi yang ayah dan bunda buat. Ya, nanti akan kita bahas. Kita split dulu ya. Ini kupasan luarnya dulu ayah dan bunda ya, sahabat saya. Nah, habis itu tadi ya jangka pendek, menengah, panjang sudah dijawab. Panjang dulu, menengah baru pendek. Nah, nanti misinya baru 1, 2, 5 tahun. Jadi mulai dari baru nurut tuh 100 next day. Presiden Indonesia yang paling keren itu adalah Soeharto ya. Dia bisa membuat rencana pelita 1, pelita 2, pelita 3 sehingga
rencana pembangunan negara ini berkesinambungan. Ya. Kalau di kita, contoh di RT deh Bapak dan Ibu ya, pengalaman saya kalau di RT. Setiap mau pemilihan RT, sekarang saya tanya Bapak dan Ibu, pengalaman nggak di kampungnya? Setiap pemilihan RT, itu kas RT dikemanain coba ayah dan bunda? Sahabat, ayo jujur yuk. Setiap mau pemilihan RT, pergantian pengurus, itu kas RT-nya diapain coba? Ayo, ngaku. Mana nih? Ayah dan bunda kan tinggalnya nggak di hutan kan, pasti di RT kan ya. Ayo. Oh ada yang chat. Siap, saya lihat yang chatnya dulu. Biasanya kurang biasa. Oke, ini yang masih yang tadi. Oke, saya tanya sahabat semua. Kalau masa kerja RT sudah habis, mau pemilihan RT yang baru misalkan, itu kas RT-nya dikemanain coba? Sahabat semua kemana ini? Jangan biarkan saya sendiri. Biasanya itu dihabis-habiskan ya, dibuat jalan-jalan dan seterusnya. Jadi RT yang berikutnya diminta untuk membuat kas baru dari nol. Bayangin sahabat semua ya, kalau RT setiap pemilihan RT terus kasnya dari nol, kapan RT itu maju? Kan gitu. Terusnya kas itu sisanya kalau sudah ada ya harus legowo, ikhlaskan, serah terima ke RT berikutnya supaya kas itu bertambah. Begitu. Saya takutnya kalau kebiasaan RT itu dipakai buat DKM, nah ini ngeri nih kalau DKM ya. Setiap pergantian DKM itu kas masjid dan dihabis-habisin, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Bahaya ini ya. Kenapa masjid bisa berjalan terus? Karena kasnya nggak dihabis-habisin setiap pergantian DKM ya. Lanjut ya semuanya ya. Walaupun saya sendirian. Nah, goal organisasi itu ada 4 poin kalau menurut saya. Semua ya dari pengalaman berorganisasi yang lain. Ada yang pertama HRD-nya, yang kedua tentang SOP-nya yang kita rapiin, finansialnya, baru eksternalnya. Nah, ya. Tuh kita bahas yang pertama. Ketika pencapaian goalnya sudah kita gambarkan secara penuhnya, kita tulis, kita buatkan visual, lalu kita sampaikan ke siapa? Ke tim kita. Dengan cara apa? Ya kita harus optimis. Jadi being positif. Being that you must have in order to achieve your aim. Jadi kita menyampaikan bahwa ayo sama-sama kita menjemput mimpi kita yang sama. Mimpi dalam sebuah organisasi yang sama. Tadi ya sudah ya, jadi manusia itu nggak ada yang taat-taat banget sama pemimpinnya. Mereka hanya taat pada mimpinya masing-masing. Berarti kita bawa visi misi ini sesuai dengan mimpinya mereka. Mimpinya kita transfer, kita deliver ke mereka semua. Jadi pola pikirnya, mimpi kita sebagai leader harus sama dengan mimpinya tim kita. Bayangin tuh kalau satu tim leader sama followernya bermimpi yang sama, organisasinya keren. Nah, jadi mimpinya bareng-bareng. Nah, setelah itu baru do. Kita berikan strategi apa yang harus kita lakukan bersama dengan tim kita. Do. Sudah optimis, siap membantunya, baru dibuatkan. Supaya bisa growth, supaya bisa achieve your aim. Oke, sekarang kita lihat ayah dan bunda ya. Contoh seorang pemimpin ya. Gedot ya. Oh belum. Aduh, saya udah keburu-buru aja kasih film. Nah ini contoh visi misi. Sahabat semua ya, kalau visi itu vision yang baik menyebutkan sasaran dan waktu. Sampai di mana, kapan, sekolahnya mau sebesar apa. Jadi kalau misalkan Pak Dudi nih kebetulan dapat amanah kepala sekolah. Nah, kan kepala sekolah punya visi misi. Visi misi besarnya Pak Dudi sebagai kepala sekolah yang baru apa nih? Biasanya visi itu menyebutkan sasaran waktu. Kalau dipilihnya di 2021 berarti 10 tahun ke depan, berarti 2000 berapa tuh? 2031.
sebagai sekolah yang apa, sehingga ada mundur ya, dari mulai panjang, menengah, pendek. Itu visi, itu misi apa yang kita lakukan ya. Sama dengan misi kita tadi ya. Lalu tadi yang belum saya sentuh adalah apa tadi tentang itu apa core value ya, nilai-nilai luhur yang kita patok supaya tim kita mencapai mimpinya sesuai dengan nilai-nilai religius yang kita tanam di sebuah organisasi. Kalau di BUMN biasanya pakai singkatan akhlak tuh. Amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif. Boleh silakan. Core value-nya. Nah, core value ini penting. Kalau core value sudah terbentuk ketika sahabat semua jadi pemimpin, otomatis core value ini akan mendarah daging ke mereka semua, sehingga mereka tidak akan melakukan sesuatu yang negatif ketika bekerja sama dengan kita. Contoh lain pakai apa? Pakai kata-kata arif misalkan. Adaptif, responsible, inovatif, futuris. Ya. Oke. Video berikut ini adalah contoh seorang leader ketika dia harus memimpin banyak orang yang usianya beda-beda. Leader itu memberikan contoh seperti Tutwuri Handayani kan, Ingat Dioman Munkarso, atau saya lupa tuh. Yang orang Jawa siapa nih? Teman-teman, di depan itu dia menjadi pemimpin, mengarahkan, di tengah memberikan semangat, di belakang dia mendorong, memberikan contoh di depannya, di belakang dia mendorong. Nah, ini contohnya ya, kita lihat ya. Sebuah gambar, saya tertarik dengan gambar ini, contoh seorang leader ya, seorang leader, tapi anak kecil ya. They have 3 tops. Abang Anda punya 3 tabung. They have a big and a small. 2 tabung besar, 1 tabung kecil. Big top is right and small left. Tabung besar posisinya sebelah kanan. Diberikan semua, digambar dijelaskan. Nogmaals, welke bij is recht en de kleine bij is links. Your right Leader hand. itu memberikan contoh. Your right hand close from the big, keep it below. Tangan kanan di bawah dekat tabung besar. Sampai semuanya clear. That is the position of your right hand. Dengan bahasa Ini posisinya. Okay. Now your left hand. Lift your hand. Put it in the top of the frame. Tangan kiri di tengah-tengah atas. Di tengahnya. Your left hand is only for hanging the instrument. Itu leader. Tangan kiri fungsinya untuk mengangkat. Akhirnya harmonisasi dan tetap tersenyum. Ya. Balik. Ya. Ada yang berbeda. Sulawesi. Nah, ya berbeda. Maluku. Nah, Bapak ini ya. Nusa Tenggara. Nah, you have to remember that bang. Okay? And the last is Papua. Nah, that is your side. So, ladies and gentlemen. Beberapa event terlihat ketika instruksinya berjalan. Ya. Ya. Kita mulai.
tepuk tangan teman-teman semua, sahabat semua. Contoh seorang pemimpin tadi. Saya nunggu respon dari teman-teman semua. Ayo gimana pemimpin tadi Angklung Ujo? Saya kangen pengen ke sana lagi. Saya juga kangen mau ke sana lagi. Dengar suara angklungnya, Bunda Ratu. Aduh, asik banget itu kalau mainin angklung Keren banget emang. Angklung itu sebuah contoh harmonisasi yang luar biasa. Dari kumpulan nada yang disatukan, lalu diberikan instruksi oleh seorang leader, ya, tadi dengan cuma satu tangan dia bisa menggerakkan sebuah harmonisasi orkestra. Keren ya, itu saya pikir itu sebuah contoh seorang leader yang luar biasa ya. Kalau leader tadi di depan dia tidak memberikan arahan, tidak memberikan contoh, dan followernya tidak bisa mengikuti dengan baik, itu pasti musiknya akan berantakan semuanya ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum saya masuk termin yang kedua, sahabat semua. Yuk kita kayak di radio yuk ngobrol, ada yang nanya yuk. Kayak di TV gitu loh Bunda. Mungkin ada pemirsa yang akan bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sebelum kita masuk ke terkesima sepertinya nih Pak. Aish, terkesima. Bukan ini mas. Apalagi dikasih back sound gitu loh. Seperti di Nina Boboin jangan-jangan nih. Ada yang mau bertanya mungkin di chat atau open mic aja. Sahabat semua yuk. Pengalaman-pengalaman di organisasi, termasuk pengalaman-pengalaman teman-teman OSIS yang menarik ya. Di OSIS, di Pramuka, di Paskibra, di PMR. Banyak banget ya. Di BEM ya. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, UKM, itu banyak banget tuh. Ayuli, sharing dong. Enggak, Bu. Berkaitan dengan seorang leadership yang KTP ya, ketua tanpa prestasi gitu ya tadi, benar nggak Pak? Ya. Nah itu agak menarik saya untuk berdiskusi sih sebenarnya. Jadi lebih ke banyak sih organisasi-organisasi yang mungkin kalau kita lihat bukan kita meng-underestimate seseorang gitu, tapi kapasitasnya itu belum memenuhi gitu menurut saya gitu. Tetapi kenapa ketika di dalam suatu organisasi ketika ada seseorang yang pintar, bahkan lebih pintar mungkin dari ketua organisasinya seperti itu, kenapa kita biasanya sulit sekali ya menerima orang yang pintar gitu ya Pak. Bahkan yang pintar itu suka dimusuhin gitu loh Pak. Saya pernah melihat seperti itu gitu kan. Pada akhirnya organisasi yang kita punya itu tidak berkembang dengan baik gitu, karena selalu tidak bisa menerima mungkin ada anggota yang bisa memberikan masukan yang lebih baik, yang untuk berkembang seperti itu. Tapi ya seperti itulah adanya gitu. Itu bagaimana ya untuk kita sebagai leadership itu kan harus agent of change itu ya gitu. Bagaimana kita bisa memberikan suatu perubahan yang baik gitu. Kalau leader itu tidak pernah tidak pernah mendukung gitu loh Pak. Oke, Bunda. Leader itu melayani. Leader itu memberi warna. Dan leader itu merangkul. Case-nya ada banyak, Bunda. Kebetulan ada ini case yang positif nih. Case yang positif adalah ada tim atau ada anggota tim yang lebih pintar daripada pemimpinnya. Kan ini case positif. Sementara ada juga case negatif. Case negatif artinya ada anggota yang tidak mau diatur oleh pemimpinnya. Nah, ini kan case dua-duanya Bunda. Case yang satu timnya kepintaran, ya, satu tim yang kepintaran sehingga merasa pemimpinnya ini tertandingi. Ya. Terus yang kedua
timnya ternyata ada anggota tim yang tidak bisa diatur. Nah, merujuk ini sebetulnya kata kuncinya sederhana sebetulnya ya. Satu, jangan pernah menegur baik si A atau si B tersebut di dalam sebuah forum. Ini satu dulu. Ya, kalau misalkan tim kita ada yang salah ya, atau nggak sesuai dengan apa yang kita arahkan, dalam forum satu kali bisa dikasih tahu, tapi ketika dia ngeyel, ya baiknya diselesaikan 4 mata. Atau kalau 4 mata itu mengandung fitnah, bertiga biasanya, ya bertiga. Kalau berdua kan fitnah. Begitu juga terhadap anggota tim yang pintar. Harusnya kita merasa beruntung ketika kita punya anggota tim yang lebih pintar daripada kita. Pintar dalam artian kita bisa menimba banyak ilmu. Contoh misalkan, saya diminta melanjutkan kepemimpinan dari sebuah organisasi di mana mantan pemimpin yang tadinya di organisasi tersebut, dia sekarang menjadi seorang follower. Nah, dari tugas kita sebagai seorang pemimpin yang baru, duduk manis dulu bersama dengan ketua yang sebelumnya untuk mendiskusikan apa-apa saja yang sudah pernah dilakukan dan apa-apa saja yang akan kita bisa kerjasamakan, dan mohon bantuan dari beliau untuk bisa membuat suasana menjadi apa ya, karena sebetulnya kalau dia saat tadinya adalah seorang pemimpin di tempat tersebut, pasti dia sudah masih punya pengaruh di sana. Supaya pengaruhnya tadi bisa juga membuat kita merasa nyaman memimpin organisasi yang tadinya pernah beliau pimpin. Itu mudah ya. Jadi ada baiknya memang kita merangkul semuanya dengan cara ngajak ngobrol bersama. Kalau saya biasanya begitu, Bunda Ratu. Mungkin kalau ada yang punya jawaban yang lain, silakan sahabat yang hebat bisa bantu jawaban tadi. Mangga. Atau Bunda Ratu punya jawaban sendiri? Oh, Bu Nelis. Assalamualaikum, Mbak Eli. Waalaikumsalam. Waduh, saya kangen kemarin. Saya tungguin Bu Nelis kemarin di kelas coaching bisnis. Masya Allah. Pak Yuli izin bertanya. Tadi untuk merangkul ya. Merangkul misalnya di organisasi atau di lembaga, cara merangkul teman kita yang mungkin tadi ngeyel gitu atau bisa menjadi virus untuk yang lain. Nah, sedangkan tidak boleh kan, kita tidak boleh untuk mengeluarkan, hanya memberi teguran, kemudian membimbing. Nah, cara merangkul agar ini tidak selalu ngeyel dan tidak menjadi virus, karena mungkin virus untuk yang lain, dia aja seperti itu, tidak apa-apa gitu. Jadi akan ada virus-virus yang lainnya yang akan mengikuti sikap dari teman di organisasi kita ini atau di lembaga kita ini. Bagaimana cara merangkulnya dengan baik sehingga nggak jadi virus gitu, Pak Yuli. Terima kasih. Baik, Ibu Nelis, pertanyaannya luar biasa. Jawabannya ada dua, Bu Nelis ya. Jawaban yang pertama dari sisi manajemen. Dari sisi manajemen. Kalau di ilmu manajemen, biasanya sebuah organisasi itu punya namanya KPI, Key Performance Indicator, terhadap tim yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, kalau dengan KPI itu angkanya jelas. Jadi ketika si A, si B tidak mencapai pencapaian yang memang jadi tolak ukur, berarti dia bisa diberikan surat cinta. Istilahnya di manajemen ya, surat cinta. Saya nggak bilang surat apa? Surat cinta itu surat teguran ya. Surat teguran. Teguran itu ada 3, teguran 1, teguran 2, teguran 3. Iya. Teguran 3. Dan itu masanya kalau nggak salah 1 bulan sampai 2 bulan. Kalau sampai teguran 3 ternyata juga belum berubah, baru muncul SP. Surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3. Jadi ada 6 surat cinta tuh. Baru keluar yang namanya demosi.
bukan PHK ya, demosi. Ya. Demosi itu berarti pemindahan alokasi jabatan atau pekerjaan. Kan di manajemen itu ada yang namanya promosi. Promosi berarti dia naik ke atas. Ada yang namanya demosi. Demosi berarti turun ke bawah. Nah, untuk demosi tahapannya ada 6 step tuh. Ya Bunda Elis ya. Jadi ada surat cinta 1 ada 6 surat cinta. Itu kalau dari sisi manajemen. Nah, yang kedua dari sisi humanis. Nah, ada baiknya kalaupun kalau kita namanya seorang leader, kita bisa soal ke rumah tim kita untuk berdiskusi. Mungkin dia seperti itu ada masalah di rumah tangganya atau seperti apa. Dengan kita datang ke rumah itu menunjukkan bahwa kita aware sama tim kita. Siap. Dari situ kita bisa dengan bijaksana mengambil sebuah nasihat, dan kalau dinasihati di rumah mungkin akan sangat beda, apalagi kalau kebetulan di situ ada suaminya yang mendengar juga, itu asik banget. Mungkin itu ya, jadi ada 2 step secara manajemen. Paling bagus dia ada KPI. Kalau ada KPI itu teman-teman yang lain pasti sudah melihat, oh ini key performanya begitu memang. Dan surat cinta itu diumumkan kalau saya gitu. Ada surat cinta yang diberikan. Jadi ketika biasanya kalau saya memimpin organisasi sebelumnya di kampus, itu kan setiap semester biasanya kita ada yang bertanya di chat, Pak. Ya, ada evaluasi akademik. Bentar Bunda ya, ada evaluasi akademik dan itu kita tayangkan. Yang punya prestasi kita tayangkan, kita berikan apresiasi, sementara yang punya pelanggaran kita berikan peringatan. Misalkan pencapaian nilainya ternyata nggak nyampe nih, rata-rata kelasnya ternyata nggak sesuai dengan rata-rata yang kita siapkan nilainya. Kira-kira gitu, Bunda Nelis ya. Mudah-mudahan menjawab. Siap. Ya, terima kasih Pak Yuli. Jadi rapotnya tetap harus dikeluarkan ya. Iya benar. Tapi mungkin ya kalau rapot itu penting supaya transparan buat semua timnya, gitu. Siap. Mungkin sebelum dikeluarkan terima kasih, Pak Yuli. Baiknya silaturahim juga. Siap. Ini apa nih? Pertanyaannya apa ya Bunda? Bunda Ratu? Saya belum buka chat sebentar. Yes. Pertanyaannya, sebentar Pak. Pertanyaan lari-lari sih. Ya, ini saya lagi buka. Dari Bunda Iva Rumi. Wah, ini teman saya nih Pak. Izin tanya, kenapa ya watak asli seseorang bisa terlihat jelas ketika di organisasi gitu. Terus parahnya malah dipertahankan gitu loh. Dipertahankan sesuatu yang tidak baik itu gitu. Jadi maksudnya orang yang udah terlihat jelas wataknya, terus orang itu dipertahankan, bukan dipertahankan, lebih tepatnya tuh nggak ada yang berani nurunin kayaknya. Nggak ada yang berani lengserin. Baik, seperti Bunda. itu Pak. Baik, saya izin coba menjawab ya Bunda ya. Pertanyaan luar biasa. Sinyal Ini putus-putus nih Pak. Masuknya ke psikolog sebetulnya. Jadi Bunda, sahabat hebat semua. Oh dia masih psikolog Pak. Ya, karakter manusia itu akan terlihat ketika ada 2 hal. Pertama, ketika diberikan jabatan. Kedua, ketika diberikan uang. Kalau orang sudah pegang uang banyak, sama orang kalau sudah pegang jabatan, pasti wataknya akan terlihat. Watak arogan dan seterusnya. Yang lagi viral kemarin Kapolres ya. Yang nendang anak buahnya dan seterusnya. Ini kalau psikolog harusnya saya berguru sama psikolog. Kebetulan saya teman-temannya psikolog semua. Saya ada di organisasi psikolog Indonesia. Oke. Mungkin jawabannya tadi hampir sama dengan Bunda Nelis ya. Bunda, jadi baiknya dalam organisasi memang ada KPI. Key Performance Indicator yang diberikan dan dijelaskan secara transparan untuk seluruh orang. Sehingga tidak ada unsur like and dislike.
kalau dalam organisasi sudah ada unsur like and dislike, biasanya organisasinya tidak sehat di dalamnya. Nah, yang tidak itu nanti kita bahas di 5As sebetulnya ya, Bunda nggak sekarang, 5As. Bagaimana dia keras, cerdas, tuntas, ikhlas, dan mawas. Kira-kira itu Bunda Ratu, mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau saya masih kurang, tapi intinya adalah manusia itu akan terlihat wataknya ketika dia mendapat amanah, dan yang kedua ketika dia dapat amanahnya dua ya, amanah uang sama amanah rezeki ya, dia akan terlihat seperti apa di sana. Nah, kalau sarannya sayangnya dia dipertahankan, ya itu tadi, baiknya organisasi itu harus, biasanya kalau yang seperti itu dia nggak punya KPI di perusahaan. Kalau punya KPI nggak ada unsur like and dislike. Siapapun kalau key performance indikatornya sudah clear, jelas, ya harus siap menerima kondisi yang harus fair. Karena organisasi itu kan bukan miliknya dia ya, bukan punya nenek moyangnya kalau kata orang kan gitu ya. Oke. Mungkin itu. Nanti kita ada sesi kedua ya Pak, tentang 5As tadi ya. 5As, iya. Keras, cerdas, tuntas, ikhlas. Iya. Kalau boleh ada part 2 ya, leadership-nya. Kalau boleh Bunda gantian sharing dong, teman-teman yang psikolog boleh dong. Nggak mau, maunya Pak Yuli aja. Ilmunya. Soalnya nggak bisa move on, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak bisa move on ke lain hati, Pak. Pak Novendra. Mau bertanya. Mangga silakan. Waduh, sebuah kehormatan nih Pak. Silakan Pak. Halo Pak Novendra. Ini jauh lah Pak, dari Kalimantan Pak. Aduh, Kalimantan mana? Ini partner kita Pak, dari Kalimantan. Kalimantan Barat, Pontianak Pak. Di pedalamannya lagi Pak. Oh, saya pernah lama di Pontianak sama di Sambas Pak. Oh, saya di Bengkayangnya Pak. Oh, Bengkayang, Masya Allah. Siap. Gimana Pak, bisa dibantu Pak? Tadi kan semua pertanyaannya tentang bagaimana pengelolaan leadership-nya tersebut. Kalau saya bertanya, apakah semua orang dari lahir sudah punya karakter leadership atau harus memang dibentuk dalam proses berjalannya pengalaman hidup dia? Kalau yang dari lahir sudah terbentuk, apa ciri khasnya? Kemudian kalau masih terbentuk, saya kepingin jadi leadership. Apa yang harus saya lakukan supaya terbentuk leadership tersebut? Itu aja sih Pak Yul. Baik. Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa Bunda Ratu. Baik. Leadership itu yang pertama, jawabannya ada dua Pak ya. Leadership itu ada yang sudah dilahirkan. Banyak contoh sejarawan atau contoh tokoh-tokoh yang memang sejak lahir dia sudah punya bakat atau sudah punya tingkat kepemimpinan ya, bawaan kepemimpinan. Banyak sekali ya, dari mulai Soekarno dan yang lainnya, dari mulai Mahatma Gandhi dan yang lainnya. Tokoh-tokoh tersebut, tokoh-tokoh yang memang dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Ada yang seperti itu ya. Kalau ciri-cirinya terlihat ya, kalau seorang pemimpin itu dari mulai kecil dia sudah punya punya karakter yang ketika dia menyampaikan sesuatu orang mau denger gitu. Yang lucu saya juga begini nih. Saya nggak tahu saya kenapa kalau saya lagi isi materi atau kalau saya lagi ceramah di RT, ibu-ibu RT tuh mau dengerin saya. Sementara Pak RT-nya nggak didengerin. Nah, kan aneh kan gitu sebetulnya. Padahal itu dipelajari. Itu yang pertama Pak Zuenda ya. Jadi pemimpin ada yang dilahirkan ya. Dan itu anugerah dari Allah ya, anugerah dari Tuhan. Bersyukur buat teman-teman yang ada di sini yang sudah diberikan karakter sejak lahir. Karakternya pasti sudah tahu lah, karakter sejak lahir itu masing-masing dari diri kita ketika kita memberikan sesuatu sama orang tuh kayaknya orang bisa nerima gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita mengasah ilmu atau mengasah karakter leadership tadi ke arah yang positif, jangan ke arah yang negatif. Karena leadership ini juga sama dengan sebuah pisau, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau menggunakan yang negatif bisa membunuh orang, kalau yang positif dia bisa berguna untuk hal positif. Nah, yang kedua adalah leader
keilmuannya kan ada ya. Ada pelajaran ilmu kepemimpinan, ada pelajaran manajemen kepemimpinan. Kita juga bisa mempelajari bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin ya. Bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang bisa memberikan warna bagi orang lain. Jadi kata kuncinya sebetulnya pemimpin itu bukan memimpin ya, Pak Novendra ya. Kalau pemimpin itu agak-agak saya sedikit tidak suka dengan kata-kata pemimpin ya. Karena negeri ini ketika dengar kata pemimpin jadi arahnya politiknya jadi kemana gitu. Jadi pemimpin itu bagaimana kita bisa memberi warna positif buat orang lain. Kira-kira gitu Pak Novendra. Kalau lebih detailnya nanti kita bahas di 5As. Pak Novendra. Mudah-mudahan bermanfaat Pak. Siap, terima kasih. Siap. Semoga bermanfaat juga nih dengan dengar yang lain. Nanti insya Allah saya main lagi ke sana Pak. Saya terakhir di Sambas itu apa? Oh, saya pernah di Palangkaraya kerusuhan Sampit. Terus di Pak, Sambas. nyambung yang tadi Pak Novendra, Pak. Silakan Ibu. Artinya bahwa setiap manusia itu sebenarnya sudah punya apa ya, leader dari bawaan gitu. Artinya tinggal diasah saja gitu, Pak. Bu, iya Bu. Artinya semua orang bisa memimpin gitu kan, punya jiwa pemimpin. Gini Bu, setiap manusia yang dilahirkan itu pada dasarnya dia adalah pemimpin buat dirinya sendiri. Oke. Ketika dia bisa membedakan, dia bisa memilih hitam dan putih, dia berarti memimpin dirinya sendiri. Nah, tinggal mimpinnya dia ke arah yang mana sebetulnya. Kan tadi sudah sudah sempat kita bahas tuh bahwa hidup dan mati Allah yang menentukan. Jadi artinya Allah yang menentukan hidup dan mati. Tapi hitam putihnya kita yang menentukan. Warna-warni hidup kita yang menentukan. Kata kuncinya jelas saya dan Bunda ya. Hidup dan mati memang Allah yang menentukan. Tapi warna-warni hidup kita yang menentukan. Kita mau rajin atau malas itu bukan pilihan Allah, pilihannya ada di kita. Nah, disitulah kita mau memimpin diri kita menjadi seorang yang lead-nya positif atau lead-nya negatif. Kira-kira gitu Bunda ya. Mudah-mudahan dipahami. Oke. Oke. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Halo everybody, are you okay? Ngantuk ya? Ngantuk. Hari ini partisipan kita ada 32 orang, Pak. Oke. Iya. Mana nih mahasiswanya Pak Yuli? Silakan yang mau bertanya. Atau partisipan baru yang baru bergabung, silakan. Adakah yang ingin bertanya? Ada Teh Dini, ini Kosma nih. Partisipan baru adakah? Banyak ini. Hari ini Ada lumayan kepala, ya, 31 partisipan. Ada Kepala Sekolah TKIT Al Khairat. Yaitu teman saya. Al Ibu Khairat Iva ini yang tadi tanya. Yang di Kalideres bukan Bu? Bukan, di Condet Pak. Oh, enggak, karena Mana Ibu Iva? Saya 2 pekan lalu ngasih materi di Madrasah Aliyah. Oh, daerah Khairat. Khairat. Ibu Iva. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Sepertinya saking asiknya ya Pak Yuli ya. Sepertinya. Jadinya pada serius semua nih sebenarnya. Ini ada teman-teman dari ada SMA Pesanggerahan juga. Sambil nunggu yang mau tanya atau sebelum di closing, Ayah dan Bunda izin Bunda Ratu ya sedikit. Ya siap. Sahabat semua, saya dari perguruan tinggi Latan Samasiroh ya. Jadi punya pengabdian masyarakat. Jadi buat kebetulan kita masih online semua. Jadi kalau misalkan sahabat semua dari masing-masing sekolah atau institusi ingin berbagi atau kami ingin berbagi ilmu dari kampus sesuai dengan keilmuan dari seluruh dosen yang ada di kampus terhadap seluruh masyarakat atau sekolah. Nah, tinggal kontak ke saya aja. Semuanya free atau gratis. Jadi kami ingin pengabdian masyarakat dosen-dosen di Latan Samasiroh bisa juga masuk ke ranah-ranah seluruh komponen masyarakat. Mumpung kita masih online.
Jadi mungkin kita bisa online buat teman-teman yang di Lampung, teman-teman yang di Kalimantan. Jadi dengan online, medianya atau ruangnya tanpa batas. Silakan dikontak ke kami, nanti atau kontak ke saya. Nanti saya insya Allah akan menjembatani dengan dosen-dosen yang lain. Jangan, jadi nggak seluruh saya ya. Ntar kata Bunda Ratu 4L. Enggak lah. Oke, mungkin itu dari saya Bunda Ratu, pesan sponsor. Oke, Bapak dan Ibu, teman-teman yang ada di Smart Parenting malam ini, apakah sudah terjawabkan? Atau masih ada yang bertanya? Kayaknya masih malu-malu bertanya nih, Pak. Berarti kalau masih malu-malu bertanya, kita bikin part 2 ya. Halo, Pak Dudi, monitor. Oke, baik Pak Yuli. Jam 9. Mau memberikan closing statement untuk terakhir, Pak? Untuk penguatan materi kita? Dari Bu Ratu. Keren Bunda Ratu, keren. Baik, Bapak dan Ibu, saya ingin sedikit mengutip ya materi malam ini dari Pak Yuli. Correct me if I wrong. Untuk tema malam ini tadi yaitu leadership ya. Kalau menurut Pak Yuli itu leadership itu bukan pemimpin ya, lebih tepatnya seperti kita itu pemberi warna gitu ya. Kita pemberi warna, dan setiap ada leader pasti ada followers ya. Nah, followers, kita leader atau followers nih, Bu? Nah, tadi kita sempat ditanya nih sama Pak Yuli. Kalau aku sih selalu maunya jawabnya aku leader gitu. Meskipun aku bukan kepala sekolah, aku akan menjawab aku leader gitu. Karena seperti tadi Pak Yuli sampaikan bahwa setiap orang dilahirkan menjadi seorang pemimpin untuk dirinya sendiri gitu ya, Pak. Betul ya, Pak? Tergantung kita memilih warna apa dalam kehidupan kita, mau putih, ya kita mau bahagia ya kita pilih putih gitu kan, atau kalau misalnya kita memilih hitam ya nggak juga sih ya, tapi saya suka warna hitam. Gitu ya. Jadi intinya adalah leader itu bisa dikatakan sebagai pemberi warna dan follower itu adalah penerima warna gitu. Apakah kita menjadi seorang follower itu kita bisa menerima warna atau seni ya dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan organisasi. Nah, tadi juga dibahas tentang organisasi. Ada rumusnya, masih ingat Bapak Ibu? X, do, sama dengan have gitu ya. Bukan X, Bu. Kali ya, Pak. Kali ya. Be kali do sama dengan have. Ya, be kali do sama dengan have katanya. Nah, tadi saya juga mau tanya, Pak, kenapa do-nya itu ada di tengah? Kalau memang harus dibahas do, kenapa do-nya ada di tengah? Kenapa nggak do kali be kali sama dengan have? Nah, itu ya, Pak. Be itu percayaan, Bu. Jadi be itu adalah bagaimana kita percaya pada diri sendiri. Jadi kepercayaan itu menurut saya adanya di depan. Oh, baik. Nah, tadi yang pertama adalah do-nya ya. Do itu melakukan sesuatu gitu. Kemudian ada ketika kita di organisasi ya kita perlu merancang gitu merancang apa yang harus kita lakukan gitu untuk organisasi yang kita bawa. Kemudian ada B-nya. B-nya itu adalah keyakinan atau pola pikir gitu ya dalam berorganisasi. Sebagai seorang pemimpin tentunya bisa meyakinkan atau mempunyai pola pikir yang baik atau positif seperti itu. Kemudian terjadilah have gitu ya, atau pencapaian dan goals gitu. Dan yang paling utama adalah ketika kita berorganisasi, leadership itu sangat dituntut ya peran utama untuk pencapaian goals kita gitu. Maka perlu adanya kerjasama yang kompak. Mungkin ini belum dibahas, tapi kita perlu kerjasama yang keras, kerja yang cerdas, gitu ya, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan kerja yang mawas ya. Nanti next akan kita bahas ya, kata Pak Yuli ya. Dan tentunya kita mempunyai visi misi gitu dalam berorganisasi. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya kutip untuk materi pada malam hari ini. Satu lagi.
ketika kita berorganisasi, ketika kita menjadi leader, tentunya janganlah menjadi ketua yang tanpa prestasi gitu ya. Ada berapa eng Pak tadi Pak? Ada 5 eng. 5 eng apa Bu? Ada ngeluh, ada ngedumel, ada ngomel, ada ngeyel, ada ngegosip. Nah, kita di poin yang keberapa ya Bapak dan Ibu? Apakah kita bisanya ngegosip aja? Enggak lah ya. Tentunya kita juga berharap apapun organisasi yang kita hadapi, meskipun organisasinya tidak sesuai hati gitu ya. Kalau tadi yang saya sudah bertanya dan Bu Nelis bertanya bagaimana ketika di organisasi seperti ini. Nah, apapun itu kita tetap bisa memposisikan aja gitu. Cari nyaman dan cari amannya saja. Kalau tadi kata Pak Yuli, misalnya ada pergantian organisasi, pergantian pengurus gitu ya. Nah, kita mengikut aja dulu gitu. Manis-manis aja dulu gitu ya, Pak ya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Mungkin closing statement dari saya dan Pak Yuli. Mungkin next kita nanti komunikasikan kembali ya untuk pertemuan kita mau di minggu depan atau 2 minggu lagi dengan tema yang sama Pak Dudi gitu ya. Ada part 2-nya Pak Dudi untuk tema leadership ini gitu. Mantap. Halo? Mantap, Suara saya jelas nggak? Oke. Jelas. Baik Bapak dan Ibu, demikian diskusi asik kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Yuli tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya kita semua di sini juga punya pengalaman dalam berorganisasi gitu ya. Tidak hanya di organisasi sekolah, di organisasi di dalam kehidupan sehari-hari pun juga kita menjadi seorang leader untuk diri kita sendiri seperti itu. Terima kasih banyak atas partisipasi, kehadiran Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ya ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Yuli. Karena prinsipnya kalau Pak Yuli itu berbagi, tetapi ada action-nya gitu. Ada apa ya, tadi kalau kita mau menjadi agent of change ya, menjadi agen perubahan, maka kita harus aplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya pribadi. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Silakan balikan ke Pak Dudi. Terima kasih Bunda Ratu. Terima kasih semuanya, luar biasa malam ini. Terima kasih Bunda Ratu yang telah membersamai kegiatan kita. Mas Yuli luar biasa, teman-teman semua terima kasih. Silakan kita tunggu nanti season 2-nya ya. Pasti akan lebih hot lagi. Siapkan pertanyaan dari sekarang. Ya. Oke, dan ajak yang lain jangan lupa. Thank you semuanya. Selamat malam. Silakan Bun, difoto. Minggu lalu aku nggak difoto loh. Nanti aku ngambek loh kalau nggak difoto. Hari ini banyak nih 30-an gitu. Iya, alhamdulillah. 32. 32 ya. Pak Dudi foto. Ya. Belum pada buka ini. Ayo buka dulu. Ayo open cam. Belum kamera. Ayo dong, foto dong. Nanti Pak. Saya mau kenal sama Pak, siapa nih? Ada Pak Saiful loh. Mau kenal wajah saya. Ayo dong, kenalan. Haji minta. Gagah banget kumisnya Pak. Ada Pak Adir. Mantap. Ya, sip. Ibu Hidayati, Masya Allah. Ayo di absen loh sama Bapak loh satu-satu. Makanya saya pengen kenal aja. Wah, Kak Iwan. Waduh, Masya Allah ini tadi pertanyaannya. Kak Iwan, apa kabar? Pak Budiman. Pak Budiman, apa kabar Pak Budiman? Siap, Mas Yuli. Kabar saya dari Medan. Luar biasa Pak Budiman nih selalu ini. Pak Budiman kok off-cam sih sekarang? Dia lagi di jalan, Bu Ratu. Oh, itu. Keren Pak Budiman. Sehat Mas